Bisnis analis fundamental. Nah, apa sih itu? Bisnis analis itu pengertiannya kayak gimana? Kerjanya ngapain? Nah, sebelum deep dive, spill dulu nih gajinya nih. It's gonna be worth it, guys. Kenapa? Gaji fresh graduate bisnis analis corporate di Indonesia itu sekitar 4 sampai 8 juta. Seniornya 8 sampai 20 juta, profesional atletnya 20 sampai 35 juta. Nah, misal kalau kalian punya bisnis, nah kalian punya bisnis sendiri nih. Nah, kalian analisis sendiri. Itu mungkin ya hitung-hitung tambah-tambah atau mungkin bisnis kalian hasilnya lebih dari gaji gaji corporate Indonesia. Nah, itulah kenapa bisnis analis ini worth it. Nah, bisnis analis itu pengertiannya apa? Bisnis analis adalah seseorang yang bertugas membantu sebuah bisnis dalam menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi bisnis berdasarkan analisis data. Di sini yang ditebelin menganalisis terus membuat keputusan sama analisis data. Nah, jadi kesimpulannya kita menganalisis data, menganalisis proses sistem produk dan layanan perusahaan untuk apa? Untuk membuat keputusan. Nah, simpelnya kayak gitu. Nah, flow analisis datanya itu kayak gimana? Kayak piramida gini. Dari ini bacanya dari bawah ke atas, dari data ke wisdom. Data, information, knowledge, terus wisdom. Data ini fakta-fakta mentah atau detail yang dikumpulkan. Contoh kayak angka, teks, atau catatan transaksi. Nah, terus diolah ke informasi. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Contohnya grafik, tabel, atau ringkasan data. Terus habis informasi ini diolah lagi ke knowledge. Knowledge ini informasi yang dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam. Contohnya tren, pola, atau hubungan antar grafik. Terus diolah lagi ke wisdom. Ini pengetahuan yang diaplikasikan untuk pengambilan keputusan atau solusi masalah. Contoh strategi bisnis kebijakan untuk diskon produk. Nah, misal nih, misal kayak, oh, eh, misal data kayak fakta, oh, jam sekian, misal ini kayak data data saham, data di bursa saham misal. Kan itu kan kayak visualisasi data kan itu kan. Kalau di bursa saham kan, misal kayak fakta bahwa, misal faktanya itu ada orang beli di jam segini dengan jumlah misal 100 lot, terus jam segini 50 lot. Nah, data-data itu terus diolah ke informasi, jadilah kayak garis gitu kan. Ada yang garis, terus ada yang kayak kotak-kotak hijau merah kayak gitu kan. Nah, itu informasi. Terus knowledge, nah dari kayak garisnya itu kan kita bisa tahu tuh, apakah saham itu naik atau turun. Nah, misal kalau kita udah tahu trennya, tuh bakal lanjut ke wisdom. Apa kita juga akan ikut FOMO, atau kita tunggu waktu yang tepat. Nah, itu kayak gitu, contoh simple sederhana. Ngomongin tentang kita mengolah data, kita bentuk informasinya, kita cari knowledge-nya, nah nanti dari knowledge-nya itu kita cari wisdom-nya, kita tentukan wisdom-nya, nanti kita bakal beri wisdom itu ke pihak-pihak terkait, namanya stakeholder. Nah, flow bisnis analis itu kayak gimana? Data-datanya itu di-collecting dulu, dikumpulin dulu, terus dibersihin, nah lalu ditransformasi ke data model. Waktu transformasi ini, kita perlu namanya business understanding. Ini itu apa? Nanti dijelasin di slide selanjutnya. Data model itu ada dua, ada visualisasi data sama machine learning. Nah, dari visualisasi data dan machine learning, data model ini, dari data model ini kan ada dua dong.
ada dua contoh data model. Nah, itu kita bisa cari insight dan wisdomnya. Bisa ditentukan insight dan wisdomnya. So, business understanding itu apa? Understanding itu pemahaman sebuah bisnis. Nah, untuk memahami sebuah bisnis itu maksudnya kayak gimana? Jadi kita harus tahu nih, lingkungan bisnis kita itu kayak gimana gitu. Ini di sini ada tiga bisnis model, stakeholder, sama customer need. Bisnis model itu kita harus tahu tuh tujuan perusahaan tempat kita bekerja itu kayak gimana, prosesnya itu kayak gimana, dari mulai produksi sama sampai ke tangan konsumen itu gimana, risikonya itu kayak gimana. Nah, terus kita juga harus tahu stakeholders atau pihak-pihak terkait. Nah, terus juga customer needs sama customer satisfaction. Nah, kenapa kita harus tahu stakeholder atau pihak-pihak terkait? Mungkin di sini ada yang masih bingung, stakeholder itu apa? Stakeholder itu orang yang memiliki orang pemangku kepentingan gitu. Oh, misal stakeholder internal kayak divisi lain, misal kayak marketing atau customer service. Nah, kalau stakeholder eksternal, misal kayak partnership-nya dari perusahaan. Kita harus tahu stakeholder internal kayak misal customer service. Ini tuh bakal berkaitan sama customer need, kebutuhan customer. Apa sih yang lagi dibutuhkan customer perusahaan kita? Seberapa puas sih? Nah, kalau kita udah tahu banyak nih business understanding eh, tempat kita bekerja, nah dari hasil analisis data dan pemahaman bisnis yang baik, seorang bisnis analis dapat memberikan solusi atau keputusan yang tepat dan menguntungkan bagi perusahaan. Dan misalnya lagi kayak bisnis model yang resiko ini, so kayak kita udah ketemu nih solusinya. Oh, kita kasih diskon produk ini karena produk ini nggak laku, itu misal. Nah, kita harus komunikasi sama stakeholder yang berkaitan dengan finance. Ini kalau misalnya dikasih diskon ini make sense nggak? Ini bakal bikin perusahaan rugi atau enggak? Nah, itu kita juga harus tahu dan komunikasi juga. Itu. Nah, terus data model itu di sini ada contoh 4 bar chart, line chart, pie chart, sama donut chart. Nah, dan lain sebagainya. Ini ada 4 contoh ya guys. Pasti banyak lagi di luar sana data model yang visualisasi. Terus data model machine learning ini machine learning itu apa? Mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya untuk memberikan hasil. Nah, machine learning itu ada tiga jenis, ada supervised, unsupervised, sama association. Supervised itu memprediksi hasil berdasarkan data masa lalu. Jadi machine learning ini ya mirip-mirip kayak manusia gitu, kayak cara kerja manusia. Jadi mirip-mirip cara kerja otak gitu. Misal pengertian sederhananya supervise itu seperti guru memberikan tunjuk pada murid. Misal contoh kayak eh apa ya? Kayak misal aku kasih tunjuk ini HP. Aku kasih tunjuk ke misal aku kasih tunjuk ke sis siswa. Ini HP. Terus ini buku. Nah, nanti aku kasih tahu ini HP, ini buku. Nanti waktu ujian aku kasih tunjuk ini. Suruh siswa itu jawab. Nah, itu contoh supervise. Selanjutnya, unsupervised ini mencari pola kesamaan dalam data. Misal, misal tak tunjukin, misal aku ngasih ngasih contoh ke anak suatu barang, misal kayak ini, ya aku cuma diem doang. Ini, wait, ini, nah terus ini, nah nanti siswanya itu suruh nebak apa kesamaan dalam data itu.
Terus misal siswanya jawab, oh sama-sama warna putih, nah, sama-sama warna putih gitu misal. Itu contohnya, contoh eh, analoginya, analogi sederhananya kayak gitu. Terus association itu hubungan antar data. Pernah nggak teman-teman misal ke toko roti nih, lihat roti sebelahnya itu mentega. Kenapa? Karena orang kalau bikin roti diolesin mentega. Nah, dua barang itu saling berhubungan. Itu ada machine learning-nya. Apa sih perbedaannya business analyst sama business intelligence? Business intelligence apaan tuh? So, business analyst ini mirip sama kayak data analyst. Mereka menemukan pola, tren, insight dari data, terus membuat dashboard, visualisasi data, terus juga menentukan business decision support untuk stakeholder. Jadi datanya itu diolah, dicari pola trennya, dibuat dashboard visualisasi data. Nah, dari dashboardnya itu si business analyst ngasih business decision support ke stakeholder. Nah, kalau udah level up lagi, ini namanya business intelligence. Jadi mereka bikin machine learning untuk keperluan bisnis. Nah, dari machine learning-nya itu tuh udah business decision support-nya kayak gitu. Business intelligence ini mirip sama data scientist. Terus selanjutnya ini tools yang dipakai. Ini ada bahasa pemrograman Python, bahasa pemrograman R. Ini buat data collecting, cleaning, sama modeling. Ini biasanya business intelligence yang pakai bahasa Python. Terus ada data visualisasi. Di sini ada Power BI sama Google Data Studio. Ini biasanya dipakai sama business analyst. Terus ada MySQL sama Google BigQuery. Ini buat manipulasi data. Ya, entah agregat, entah ini namanya EDA, eksplorasi data analis. Itu nanti kalian bisa explore sendiri itu apa. Saya pakai MySQL buat EDA. Terus business analyst mostly pakai Excel di luar sana. Mereka pakainya Excel. Data collecting, cleaning, sama data visualisasi. So, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, bisa diisi formnya. Bisa di-scan QR code berikut. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.